Selamat Hari Pentakosta. Kalau saudara mungkin ada yang lupa, hari ini adalah Pentakosta. 2000 tahun yang lalu, pribadi Allah yang ketiga dianugerahkan bagi gerejanya. Dan pribadi yang ketiga ini tidak pernah lagi meninggalkan gereja Tuhan sampai selama-lamanya. Dia ada dengan kita, amin. He is the most wonderful person, the God person yang tinggal di dalam kita semua, amin saudara. Hikmat, pengetahuan, pengenalan akan Tuhan, sumbernya hanya dari pribadi yang satu ini. Dan dia tidak jauh. Karena firman Tuhan mengatakan, mulut Tuhan Yesus yang sudah mengatakan, thank you Tere, bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan engkau lagi. Engkau tidak akan dibiarkan sendiri. Yaitu penolong yang ketiga ini. Amin. Selamat Hari Pentakosta. God bless. Dan saudara, satu bulan ini, tema tahun ini, saya akan ulangi sedikit, tema tahun ini adalah tentang Be the Light. Dan satu bulan ini kita bicara tentang sumpah janji, lebih ke arah our mouth, tentang mulut dan perkataan kita. Dan hari ini saya mau membagikan satu firman. Thank you untuk Didik. Saya bisik-bisik sama istri saya, 70% sudah dikhotbahkan. Sebetulnya tadi saya naik ke sini mau menutup. Sebenarnya saya naik ke sini mau menutup. Mari kita tutup di dalam doa. Haleluya. Saya mau cakan rekod khotbah terpendek. Bukan di JB3 tapi di dunia, saudara. Tapi tidak ya. You are what you speak. You are what you speak. Hidup kita adalah apa yang kita katakan. Life or death. Ini bukan perkataan saya, saudara. Life or death, ini perkataan firman Tuhan. Amsal 18 ayat yang ke-21 dikatakan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, your words are so powerful that they will kill or give life. Ya. So powerful, it will kill or give life. Nah, saudara, saya percaya kalau saudara sudah cukup lama sebagai orang Kristen, saudara sudah pasti pernah mendengar ayat ini. Dan saya tidak tahu dengan saudara, tapi saya termasuk salah satu orang yang selalu bertanya-tanya, is it really? Masa segitunya? Terus terang, saudara, Anastasia sudah lama di gereja pun tetaplah. Iya, masa sih benar-benar? Tapi tidak peduli apakah saudara percaya, tidak percaya. Tidak peduli apakah saya percaya, tidak percaya. Tapi yang saya dapatkan dari Tuhan, ini yang Tuhan katakan di firman-Nya. Dan saya mengerti apa yang Tuhan katakan ini adalah sebuah hukum, saudara. This is the law. Hukum yang ditetapkan di bawah langit. Jadi sama seperti hukum gravitasi, ya, itu one of the law di dalam hukum gravitasi. Saudara lahir baru, tidak lahir baru, saudara. Kalau saudara lompat dari gedung lantai 5, saya hanya mau kasih tahu bahwa 99,99% saudara akan jatuh. Ya, itu hukum gravitasi. Dan saya menemukan, seperti Tuhan bilang, this is the law. Hukum. That's why I tell you, kata Tuhan. That's why I want to tell you. Tuhan memberikan ini kepada anak-anaknya, membisikkan ini. In case kamu tidak tahu, ada hukum di bawah kolong langit. Your word so powerful. It will give life atau it will kill. Amin. Jadi no matter what. Sekali lagi, saya nggak percaya kok Andi. Nggak peduli saudara. Saudara nggak bisa juga bilang, saya nggak percaya kalau orang jatuh dari atas itu pasti jatuh ke bawah. Tidak peduli saudara mau tidak percaya pun kalau saudara lakukan saudara pasti jatuh ke bawah. Itu maksudnya hukum. Amin. Our word is a declaration. Awal tahun ini saya entah sekitar bulan Februari saya cerita sama istri saya waktu itu, kok ada something yang tahu seperti Tuhan munculkan satu kata terus terang ya. Declarations, declare. Memang ini sedikit saja. Kami ada di satu masa hari-hari ini banyak berdoa untuk anak-anak segala macam karena anak sudah pada keluar, pada 2 yang besar sudah keluar dari rumah. Tinggal 1 Karen yang masih di rumah. And we are thank God untuk dia.
Ya, banyak berdoa sebagai orang tua ya, ada ya worry ini segala macam. Mereka udah di ujung masa kuliah mereka dan kemudian mulai berpikir ini mau ngapain, mau apa. Dan awal tahun ini Spirit Tuhan mengeluarkan satu kata untuk saya declare. Dan sepertinya Tuhan bilang sama saya begini, what do you declare? Apa yang kamu perkatakan tentang situasi ini? Apa? Apakah desperation, keputusasaan, atau direndam? Saya mulai berpikir, oh ya, wah itu really ya, benar juga ya. Ini jauh sebelum saya mempersiapkan firman ini, saudara ya. Jadi saya mulai berpikir, yes, declare. Dan waktu saya mempersiapkan firman ini, saya ingat ke bulan Februari itu, perkataan kita adalah sebuah deklarasi. Ya, ada statistik bahwa secara rata-rata 20% masa hidup seseorang itu berisi perkataan. Jadi kalau saudara hidup 80 tahun, katanya 20 tahun, 16 tahun itu non-stop. Kalau diakumulasikan itu sepanjang 16 tahun. 16 kali 3, 65 kali 24 kali 60 detik, sekian itu rangkuman. Itu sebetulnya jumlah perkataan yang keluar dari mulut. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa dalam sehari, rata-rata, ini rata-rata saudara, mungkin saudara akan senggol, ya lu karena lu talkative, lu ngomong banyak, omong gua sih enggak. Ya kalau yang banyak omong lebih banyak. Ini rata-rata dalam sehari katanya perkataan seseorang itu bisa mengisi 50 halaman penuh katanya. Ya, jadi saudara kebayang kalau memang betul seperti itu sampai kita mati sebenarnya berapa banyak buku yang saudara tulis. Lebih penting lagi, bukunya isinya apa? What is the story of your life? Ya, 50 halaman, 1 tahun berarti 1.500 halaman buku. Kebayang ya. What is the story of your life? Your word, perkataanmu. Amsal 18 tadi itu punya 2 sisi. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Buahnya ini 2 sisi. Life or death. Ada 2 sisi. Ya, jadi bukan cuma sekedar makan buahnya, makan konsekuensi negatif, bukan. Justru memakan buahnya. Engkau akan menikmati buahnya atau engkau akan memakan buah yang buruk. Amin. Nah, kita berbicara dalam 2 bentuk perkataan. Verbal, talk. Yang kedua non-verbal. Nah, non-verbal ini kita bisa sering kita katakan self-talk, self-talk, bicara sendiri. Nah, seringkali kita sangat concern dengan verbal talk kita, which is itu betul. Itu betul banget, karena itu yang didengar sama orang. Tapi akibatnya kita sering sekali mengabaikan self-talk, apa yang kau katakan di dalam hatimu. Padahal saudara, kalau tadi verbal talk itu 20% dari hidupmu. Jangan-jangan, memang dia ada statistik ya, jangan-jangan self-talk itu 80% dari hidup saudara. 20% waktu saudara tidur. Kita bilang, apa hubungannya self-talk nggak ada urusan. Tidak ada yang mendengar. Tidak ada yang mendengar, yang penting saya menjaga perkataan mulut saya yang keluar. Itu betul sekali saudara. Tapi saudara listen. Verbal talk didengar oleh orang lain. Yes. Didengar oleh anak-anak saudara. Yes. Didengar oleh istri saudara. Itu mempengaruhi orang-orang. Tetapi self-talk, saudara sedang bicara pada dirimu sendiri, pada jiwamu. Ada pribadi yang mendengar itu engkau sendiri. Dan saat waktu self-talk kita, non-verbal kita itu begitu negatifnya, yang akan hancur, yang akan mati, istilah kalau Alkitab dikatakan, jiwa saudara. Itu tidak cheap saudara, itu tidak murah. Self-talk itu tidak murah. Perenunganmu, ya, waktu saudara mengumpat di dalam hati tentang kehidupan, waktu saudara menghadapi masalah, saudara mengumpat tentang kehidupanmu. Waktu saudara kesal dengan anak dan mulai mengumpat anakmu, misalnya ya. Atau saudara tempted dengan cinta akan uang misalnya. Ini juga hal yang buruk ya. Saudara mulai
berkata-kata tentang terus menabur, tentang love of money, tentang kekuasaan, tentang I really need acknowledgement, saya perlu kekuasaan. Yang pribadi yang akan hancur, yang akan mati adalah jiwa saudara. Amin. Nah, firman Tuhan mengatakan di Matius, mari kita buka di Matius 12 ayat 34-35. Karena yang diucapkan mulut meluap dari apa? Hati. Ayat yang 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Kita sama-sama katakan perbendaharaan, saudara. Perbendaharaan. Storeroom. Perbendaharaan. Ya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, saya mau mengutip bahasa Inggris, kenapa kan ada yang menarik di sini. For the mouth speaks what the heart is full of. Karena mulut memperkatakan apa yang penuh di dalam hatinya. Perbendaharaan. Kita tidak bisa menyembunyikan, menahan apa yang ada di perbendaharaan hati kita. Pada akhirnya hal yang tersembunyi, hal yang kita simpan di perbendaharaan hati kita tersebut akan nampak pertama-tama pada perkataan dan pada akhirnya akan berbuah di dalam kehidupan kita, dalam perbuatan kita. Amin. Apakah itu ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, sakit hati, kebencian, bisa itu hawa nafsu, ya, kekuasaan, keangkuhan, atau sebaliknya. Kalau perbendaharaan hidup kita berisi keteguhan, ya, kepercayaan kepada Tuhan, pengampunan, kasih, kerendahan hati, maka itu semua akan keluar, saudara. Itu semua akan muncul di dalam hidup kita. Amin. Jika kita rindu, ya, untuk memiliki perkataan, baik itu yang self-talk maupun yang verbal, itu berisi kehidupan, maka mau tidak mau, saudara, kita harus mulai peduli dengan perbendaharaan hati kita. Amin? Amin? Kalau kita mau rindu, saya rindu, saya mau, self-talk saya benar, saya mau, perkataan saya benar, maka mau tidak mau, saudara, saudara harus mulai peduli dengan perbendaharaan hatimu. Ini yang firman Tuhan bilang. Banyak, betul, saya ngelihat banyak seminar, yes, tentang positive words, tentang segala hal bagaimana kita berbicara, seminar-seminar yang sangat praktikal tentang bagaimana kita berbicara dengan orang, bagaimana kita menyampaikan, which is itu semua baik. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa itu semua tetap pada ujungnya bermula dari hati. Untuk menjaga perkataan baik pada waktu tertentu itu relatif mudah. Contoh, di gereja kita tahu setiap hari Minggu paling lama saudara ada di gereja paling 2-3 jam. Menjaga perkataan selama di gereja itu relatif mudah, saudara. Betul? Ya. Atau di meeting, kalau saudara di satu pekerjaan, saudara lagi dipanggil meeting sama bos saudara, di ruang meeting itu saudara meeting 1 jam, menjaga perkataan di ruang itu relatif mudah. Tes yang sesungguhnya adalah dari orang-orang yang tinggal bersama dengan saudara. Tes bagi saya sejujurnya adalah ini, orangnya Cimarlin. Tes bagi saya adalah itu, orangnya Karen, Keisha, Brian. That's my test. Yes, 2 jam, I can do it. Saya bisa, saudara. Saya cukup orang yang bisa lah ya, I know how to play the game. Ngerti? Di gereja segala macam. Tapi waktu datang ke orang-orang yang tinggal dengan saudara, kalau saudara masih single, teman kosmu, sahabatmu yang setiap hari pergi keluar cari Indomie sama-sama, setiap hari siang malam makan Indomie terus ya, keluar, keliling gitu ya. Mereka yang akan menguji dan melihat the true you. Who you are. Siapa saudara sebenarnya.
Dan sungguh kadang-kadang buat frustrasi ya, waktu saya bisa begitu eloquentnya, haleluya puji Tuhan, may I pray for you, berdoa. Tapi pada saat yang lain saya menemukan diri saya, wow, kayaknya istri saya, anak-anak saya tidak melihat itu di rumah. Amin. Ya. You only can give what you have. You only can give what you have, saudara. Jangan berandai-andai saudara bisa memberikan apa yang saudara tidak punya. Tidak bisa. Kalau saudara tidak punya pesawat pribadi, jangan berandai-andai saudara bisa meminjamkan pesawat pribadi kepada Pak Iman misalnya. Tidak bisa karena saudara tidak punya. Amin. You only can give what you have. And your life will only produce what is inside you. Jadi kalau ini seperti tanah, hidup kita tuh hanya bisa memproduksi sesuatu yang ada di dalam. Tidak ada yang di luar, tidak mungkin. Gak bisa saudara, gak bisa. Jadi satu-satunya unfortunately, aduh ini sedihnya ya. Kalau saudara mau menghasilkan yang baik dari perkataanmu, buah yang baik dalam hidupmu, mau tidak mau, kita harus deal with perbendaharaan hidup kita. Mau tidak mau, it is your choice. Amin. Ya. Matius 5:22 dikatakan begini. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Oh ini terlalu kecil ya. I'm sorry loh. Kalau saudara bisa melihat, sorry saya terlalu kecil karena saya bikinnya. Dalam bahasa Inggris dikatakan begini. Saya ada satu terjemahan yang menurut saya sangat baik untuk bisa mengerti. Dikatakan begini, the eyes of your spirit. The eyes of your spirit allow revelation light to enter into your being. Mata di firman Tuhan yang ini bukan bicara tentang mata ini, bukan. Tapi ini bicara the eyes of your spirit. Rohmu itu punya mata. Ya, tapi yang menariknya adalah mata ini katanya allow akan bisa menjadi jalan masuk untuk revelation light. Cahaya pewahyuan untuk masuk ke dalam jiwamu, ya. If your heart is unclouded, kalau hatimu tidak berkabut, the light floats in, maka cahaya akan masuk. Amin? Ya. Nah, but if your eyes are focused on evil things, tapi kalau matamu fokus pada hal-hal yang jahat, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang bukan hal yang benar, maka the light cannot penetrate, tidak bisa masuk, and darkness takes its place. Maka kegelapan akan memenuhi ruangan ini, ya. How profound will be the darkness within you? Oh, betapa gelapnya kegelapan di hatimu if the light of truth cannot enter. Jika cahaya kebenaran tidak bisa masuk. Sudah mengerti? Jadi mata rohani itu seperti jendela di sebuah ruangan. Ini yang firman Tuhan katakan. Saya suka pakai terjemahan ini karena saya coba mencari-cari yang lebih gampang diterima, dimengerti. Ternyata mata ini bukan cuma untuk melihat keluar. Bukan, mata yang dimaksudnya adalah mata ini seperti sebuah jendela. Ya. Dan jendela ini itu di sebuah ruangan dan di mana matahari bisa masuk. Ya kita mengerti lah, ini konsep yang gampang sekali. Kebayang kalau jendelanya itu berkabut, berdebu, gelap, saudara langsung tahu ruangannya menjadi gelap. Dan jika sangat gelap, maka jendela itu sangat kotor, maka ruangan itu sangat gelap, saudara. Dan Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan, betapa gelapnya jiwa saudara. Kalau dikatakan apa? The light of truth. Cahaya firman itu tidak masuk. Saya bisa bayangkan kalau kita berada di sebuah ruangan gelap. Saya belum pernah mengalami, tapi mungkin ada saudara yang pernah mengalami kalau saudara berada di satu ruangan yang sangat gelap. Yang pitch black lah istilahnya, gelap. Jadi saudara taruh tangan saudara di depan, tidak bisa dilihat. Kebayang ya? Tidak bisa dilihat. Saudara di ruangan itu, bahkan kalau pintu ada di sebelah pun saudara mungkin tidak akan mengetahuinya.
Dan bisa terbayang anxiety mulai menyergap. Saudara dalam kebingungan. Saudara menabrak banyak barang, saudara tidak tahu itu barang apa. Saudara berjalan pintu di situ, mungkin kalau ada kamera, sebelah kanan. Tapi saudara tidak mendengar, saudara berjalan makin jauh. Kira-kira seperti itu jiwa kita, hidup kita, kalau our storeroom dark. Kalau kita tidak membiarkan cahaya terang Kristus, the truth dari firman Tuhan itu masuk dalam hati kita. Hidup kita, saudara suka tidak suka, hidup kita itu adalah rangkaian, rajutan dari keputusan pada keputusan yang kita ambil dalam level yang bahkan sangat kecil. Ya. Saya percaya ada intervensi Tuhan, saya yakin Tuhan bisa mengintervensi hidup kita di dalam kasih-Nya, amin, setuju. Tetapi secara prinsip hidup itu terdiri dari keputusan. Bisa bayangkan saudara, waktu saudara berada dalam satu ruangan gelap dan dianggap hidupmu itu seperti ruangan gelap itu, berapa banyak keputusan yang salah yang kita ambil, dari yang salah menuju pada yang salah, dari yang salah menuju pada yang salah, dari yang salah menuju pada yang salah. Dan saudara seperti masuk pada quicksand, seperti iblis mempermainkan saudara, masuk pada quicksand. Dan saudara bingung sendiri kenapa semuanya jadi salah. Be careful dengan matamu. Dikatakan jika matamu itu fokus pada hal yang salah, itu seumpama jendela itu kotor, saudara. Ya. Apa yang menjadi fokus kita? Apa yang menjadi attention kita? Attention hati kita apa? Ya, kalau bicara fokus, wah saya selalu melihat jam. Sorry ya, saya benar-benar pengen supaya bisa cepat selesai, supaya ada waktu dan saudara tidak menjadi bosan. Tapi saudara bosan nggak kan? Nggak ya. Saudara fokus itu, saya teringat kalau bicara fokus itu pada ada satu benda kamera atau HP saudara. Ya, HP saudara ini punya fungsi fokus, dan kalau zaman dulu DSLR kamera ya, itu ada punya fokus, punya lensa, dan lensa itu punya dua fungsi. Satu yang namanya fokus, di mana fokus itu adalah sesuatu yang blur. Itu waktu saudara fokus dia akan menjadi apa? Sharp, tajam. Yang kedua dia punya fungsi zoom. Zoom itu apa yang jauh, saudara menjadi besar, menjadi dekat. Yang kecil, saudara zoom menjadi dekat. Kira-kira ini analogi dalam pikiran saya seperti itu ya. Kira-kira seperti itulah mata ini. Waktu kita menghadapi satu challenge, saudara, satu tantangan, satu permasalahan, ya. Saudara fokus terhadap masalah itu. Jangan kaget, saudara akan bisa melihat anatomi dari masalah itu. Saking tajamnya, itu akan create fear yang begitu rupa. Anatominya sampai bisa dilihat kerangka dalamnya, urat-urat dari masalah itu, dari monster itu. Kalau itu jauh, saudara zoom, dia akan makin dekat. Bahkan seluruh layar itu akan penuh dengan masalah itu. Tetapi tenggat satunya, saudara. Waktu fokus kita pada kebenaran firman Tuhan, pada kasih Tuhan, pada janji-janji Tuhan. Jangan lupa, waktu saudara fokus pada janji Tuhan, saudara akan bisa melihat anatomi dari janji Tuhan. Getting sharp, semakin tajam. The real meaning dari janji Tuhan. Kalau saudara memfokus pada Kalvari, waktu Yesus mati di kayu salib, saudara fokus pada itu, saudara akan bisa melihat dan makin jelas tajam what really happens di sana dan apa dampaknya bagi hidup saudara. Dan kalau saudara zoom, maka layar hidupmu akan penuh dengan salib dan kasih Tuhan. Amin. Itu apa yang kita mau zoom. Apa yang kita mau fokus? Kalau saudara tempted dengan kekayaan, dengan uang, ya, saudara zoom itu uang, saudara akan melihat uang itu akan semakin jelas, semakin berkilauan, saudara, semakin memanggil-manggil, hey, you need me, nanti maksudnya. Dan saudara mengejar seperti mengejar pelangi. Saudara berlari dalam hidup saudara, saudara mengabaikan semua, istri, anak semua diabaikan.
Saudara membayar semua harganya untuk bisa mendapatkan itu. That's what happens waktu kamu salah memfokuskan kameramu. Pindahkan saudara. Saya katakan ini pada diri saya sendiri juga ya. Jadi saudara jangan berpikir saya sudah iya. Pindahkan kameramu. Waktu saudara menghadapi satu challenge, pindahkan kameramu. Jangan zoom. Cukup seadanya saja tuh masalah. Pindahkan ke Kalvari saudara. 2000 tahun yang lalu. Waktu Yesus naik di kayu salib dan mengatakan sudah selesai. Zoom saudara. Fokus. Dan lihat, bahwa setiap stripes di dalam tubuhnya, itu ada salah satunya masalah hidupmu. Dan dia bawa ke kayu salib untuk kita. Dan waktu itu, engkau sedang memberi makan jiwamu dengan makanan yang benar. Engkau sedang speak blessing atas hidupmu. Engkau sedang mematahkan setiap intimidasi iblis dalam hidup saudara. Amin? Amin? Ya, seperti kamera. Jadi kalau saudara fotografer, saudara pasti langsung mengerti, oh ya gue tahu. Gue tahu itu maksudnya. Kalau saudara tidak mengerti maksud saya, saudara mesti belajar fotografi sama Michael. Oke? Berikutnya, itu fokus ya. Yang kedua, firman Tuhan dalam berbagai tempat, sering mengatakan tentang satu kata merenungkan. Meditations. Berapa banyak saudara menyadari bahwa kata merenungkan itu ada di firman Tuhan? Ada ya, cukup banyak. Merenungkan. Di Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, contohnya ya. Kemudian di Mazmur 1, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita seringkali mengambil bagian yang kedua. Oh, aku mau seperti pohon ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang daunnya tidak pernah layu. Dan apa yang diperbuatnya berhasil, tapi saudara suka lupa ada bagian yang pertamanya. Ia adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, adalah firman Tuhan. Dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Nah saudara, ini ada the truth satu lagi yang saya dapatkan. Saya minta maaf kalau saudara tidak setuju, tidak apa-apa. Maafkan saya. Saudara, membaca firman, bahkan menghafalkan firman, itu tidak sama dengan merenungkan firman. Saudara bisa baca setiap hari 2 pasal, which is good. Saya nggak bilang, oh kata Ko Andi mulai hari ini jangan baca firman, oh nanti saya salah. No, bukan. Tapi ini berbeda saudara. Firman Tuhan bicara tentang merenungkan. Saudara bisa baca semua ayat, saudara bisa quote langsung. Satu penggalan kata pertama sudah bisa meneruskan, menyelesaikan ayatnya, bisa. Kita tahu banyak. Kalau saudara udah 20 tahun dalam orang Kristen, saudara bisa tahu lah ayat ini ujungnya apa, saudara tahu. Oh I know. Tapi masalahnya apakah saudara merenungkan rema yang Tuhan berikan dalam hidup saudara setiap hari? Ada satu hamba Tuhan mengatakan begini. Saya suka sekali podcast dia. Ada satu podcast muncul di IG saya. Nah saya bukan mau mengatakan tentang fisiologi otak. Saya tidak mengerti fisiologi otak, minta maaf. Tapi analogi dia itu menarik. Dia bilang, tahukah saudara, waktu saudara membaca firman, waktu saudara mendengar khotbah, melihat YouTube khotbah, saudara membaca dengan otak kirimu. Dia bilang. Itu adalah otak di mana bekerja untuk logika, untuk semua. Memori, taruh. Tapi saudara lupa, saudara tidak memindahkan dari otak kiri ke otak kanan. Dia bilang begitu. Di mana otak kanan adalah pintu masuk ke dalam jiwa, perenungan. Nah, saya nggak bicara fisiologi, kalau saudara yang mengerti, oh salah kok, minta maaf. Kira-kira seperti itu. Tetapi dia bilang, iblis punya akses langsung ke otak kananmu. Langsung direct. Kenapa? Karena setiap panah yang dia lemparkan, saudara tanpa perlu diingatkan, saudara akan langsung renungkan. Langsung saudara renungkan. Bahkan tidak melalui otak kiri, logika nggak logika, langsung direnungkan. That's why perbendaraannya, dia punya highway. Ketakutan,
Ya fear, kekhawatiran, kepahitan, dendam. Cinta akan uang, kekuasaan, amarah. Langsung menjadi perenungan saudara. Betul nggak? Betul atau betul? This really true. Waktu saya baca itu, saya bilang, wow ya benar juga. Kita lupa saudara. Yes, hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia memberikan anak yang tunggal sehingga siapa yang percaya pada yang tidak binasa mereka beroleh hidup yang kekal. Amin, amin. Haleluya, haleluya. By His stripes I am healed. Amin. Tapi saya lagi berpikir, wow, iya ya. Kalau banyak kali roh Tuhan memunculkan satu rema dalam hidup saya. Entah itu saya lagi dengar khotbah, entah saya lagi baca firman. Satu rema. Ya sudah pasti tahu lah, mengerti maksud saya, sudah pasti pernah mengalami sesuatu yang tahu-tahu begitu kuat. Satu bagian firman begitu kuat. Kita take time enggak? Sejak waktu itu sampai hari-hari ke depannya, sudah merenungkan terus firman itu. Memindahkan dari kiri ke kanan, saudara. Dipindahkan. Masuk. Tapi yang sedihnya memang betul, panah api dari iblis, seluruh ketakutan, kekhawatiran, perang Ukraina, ini ekonomi buruk. Saudara lihat pekerjaanmu suram, bisnis suram. Langsung, itu direct, tidak melalui otak kiri. Entah bagaimana ya, gak melalui otak kiri, itu memang betul, langsung ke otak kanan. Bukan sesuatu yang gak logika pun, dilewat langsung masuk aja pokoknya. Dia punya direct akses masuk ke dalam jiwa kita. Amin. Ya. Jadi kita perlu merenungkan. Merenungkan itu bukan begini ya. Bukan saudara baca firman kemudian saudara topang dagu gitu ya. Bukan saudara. Bukan itu maksud saya. Tapi saudara bawa rema itu. Ya, saudara kerja, saudara pergi kemana, rema itu setiap kali saudara mulai recite. Mulai perkatakan lagi. Ada satu bagian firman Tuhan di Mazmur 27 ayat 13 atau 13:27 ya. Ini saya pribadi contoh ya. Saya pernah dapatkan bahwa I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Itu terngiang terus dan saya tahu itu rema yang Tuhan berikan pada diri saya untuk waktu itu di mana saya menghadapi sesuatu. Dan saya mau renungkan terus. Lagi nyetir mobil, oh yes Lord, I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Maksudnya I will see the goodness of the Lord bukan waktu saya mati. Tapi now in the land of the living, waktu saya hidup. I will see the goodness of the Lord. Nah contoh, apa saja. Roh Kudus menaruh satu rema di dalam pikiranmu. Dari sekian banyak firman, kalau banyak saudara dengar, perhatikan saudara. Karena dia tahu persis kondisi hidup saudara dan saya. Waktu hari itu apa yang kau perlukan. Dan rema itu muncul. Satu ayat saja. That's so powerful. Saudara cuma perlu pindahkan itu. Di download. Download masuk saudara. Di otak kanan saudara. Download masuk. Setiap hari. Kalau saudara bergumul tentang bisnis, tentang pekerjaan. Berdoa Tuhan, say something. Please say something Tuhan. Katakan sesuatu. Dan dia pasti mengatakan sesuatu. Ada satu firman. Pegang itu. Download saudara. Terus download ya, masuk dalam hati kita. Filipi 4, ayat yang ke-8. Saya kok jadi kayak lari-lari ya. Excited. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan saya melihat kata pikirkanlah ini, maksudnya bukan dipikirkan tapi renungkanlah semuanya itu. Ya, Paulus lagi mengatakan semua yang benar, yang mulia itu adalah the truth tentang Yesus Kristus Tuhan. The truth tentang apa yang kita wariskan sebagai anak-anak Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan keep your thoughts continually. Saya hanya mau highlight itu aja ya. Keep your thoughts continually. Jadi bukan hanya sekali, tapi continually keep your thoughts untuk semua hal-hal baik ini. Ya. Dan kemudian yang bagian bawahnya, fasten your thought, fasten your seat belt. Ikatkan pikiranmu. Ya. On every
glorious work of God. Ikatkan pikiran saudara pada seluruh pekerjaan Tuhan yang mulia. Fasten your seat. Jadi seperti kalau sudah naik pesawat, sudah pasang buckle, ceklik, kencengin, set. Si pramugari bilang, fasten your seat, atau tung, fasten your seat, Pak. Ceklak, tarik, ikatkan saudara. On apa? Bukan on the chair. Tapi pada seluruh pekerjaan Tuhan yang mulia. On every glorious work of God. And praising Him always. Your thoughts. Ikat. Ikatkan. Amin. Kita harus terus bertekun, ya, mengejar pengenalan akan Tuhan, pengenalan pribadi yang benar akan Tuhan dan kasih Bapa. Ya mungkin saudara sudah sering mendengar ini, oh ya tentang pengenalan akan Tuhan. Tapi saya mau sambungkan ini dengan tadi, saudara ya, bahwa pengenalan yang benar akan kasih Tuhan sampai menimbulkan satu keyakinan yang kuat secara personal di hati saudara. Seperti yang Ayub dapatkan. Now I know, kata Ayub di bagian akhir Ayub. Sekarang aku mengenal Tuhan bukan kata orang. Nah kira-kira seperti itulah. Sampai ke satu titik, satu keyakinan itu tumbuh secara pribadi. Saudara tahu Tuhan itu seperti apa. Ya. Barulah saat itu pembaharuan pikiran dalam hidupmu itu akan mulai terjadi. Ya. Dan barulah saat itu saudara akan bisa menerima semua itu menjadi make sense, masuk di akal. Semua janji Tuhan itu menjadi make sense, masuk di akal. Kenapa saya perlu tambahkan bagian satu ini saudara? Terus terang, kalau kita tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan sampai saudara punya satu keyakinan pribadi akan Tuhan ya. Saudara bisa memperlakukan firman itu seperti mantra, saudara. Ya, saudara bisa memperlakukan firman Tuhan seperti mantra. Saudara kita punya banyak koleksi firman, semua janji Tuhan, punya banyak sekali. Dan saudara langsung katakan di dalam nama Yesus, katakan ini. Tapi saudara mengerti, pertanyaannya, do you really understand why? Apakah kita sungguh-sungguh mengerti kenapa janji itu diberikan untuk kita dan kenapa kita dibenarkan untuk menerima janji itu, maksud saya, ya, karena firman Tuhan itu bukan mantra, firman Tuhan itu bukan dirapal. Jadi saudara kalau punya satu buku gitu ya, janji-janji Tuhan, kemudian tapi saudara mengabaikan pengenalan saudara akan Tuhan, saudara mengabaikan perenungan tentang Yesus, tentang apa yang dilakukan. Saudara, yang penting pokoknya gue mau tahu, kalau gue sakit apa ayatnya, kalau gue perlu uang apa ayatnya. Itu saudara lagi mau merapal mantra, saudara. Dan itu bukan. Firman Tuhan itu tuh, ini tuh bukan things. Ini tuh person, saudara. I'm so sorry ya. Ini bukan things. Ini person. It takes relationship. Firman Tuhan itu, jadi saudara lagi berhubungan sama pribadi saudara. Jadi saudara jangan menganggap itu HP. Kalau mau munculin ini gimana sih? Lu tekan ini bintang 3 di pojok kanan atas ditekan ini. Bukan. Ini He is. Dia ada pribadi saudara. Bapa di surga, Tuhan itu pribadi, Roh Kudus pribadi. When you go into masuk dalam pengenalan terus ya, in your pace, dalam kecepatanmu sendiri, your own pace. Saudara akan growing, satu kepercayaan, saudara akan mulai mengerti semua tentang kasih Tuhan, tentang apa yang dijanjikan Tuhan. Dan waktu itu, saat saudara memperkatakan firman, itu berbeda. Saudara bukan lagi membaca mantra, tapi saudara sedang mengklaim, sedang mengiyakan apa yang Bapamu katakan tentang hidupmu. Amin? Mudah-mudahan tidak terlalu rumit. Enggak ya? Amin saudara, haleluya. Ada 4 hal, ini yang saya lakukan, kita sudah hampir selesai. Ada 4 hal yang selalu saya mau renungkan. Saya mau undang tim musik boleh maju ke depan. Saudara bisa menambahkan 4 hal ini tidak ada di layar ya. Tapi ini saya hanya mau memberikan kesaksian yang saya lakukan ya. Ada 4 kebenaran firman yang selalu saya mau renungkan setiap hari.
Saudara bisa menambahkan, karena apa? Masing-masing saudara punya banyak hal yang baik, yang benar, yang mulia. Tapi ada 4 hal yang selalu saya mau renungkan. Yang satu, saya selalu mau merenungkan kebenaran akan Kalvari. Terus terang. Kebenaran akan karya Kristus di kayu salib dan kebangkitannya. Saya makin menyadari, kelihatannya tidak akan pernah ada satu masa di mana saya bisa mengatakan, oh, aku sudah mengerti sepenuhnya tentang Kalvari. Tidak. Kelihatan bahkan sampai saya mati, ya, saya akan terus mendapatkan satu pewahyuan yang baru, terus the truth tentang apa yang sebenarnya terjadi waktu Yesus naik ke kayu salib. Dampak apa yang terjadi yang dia berikan bagi hidup saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau terus merenungkan tentang kebenaran akan kasih Tuhan Yesus. Ya, di Filipi, di Efesus, Paulus mengatakan, aku berdoa kiranya engkau dan seluruh orang kudus, serta ayat ini ya, memahami betapa dalamnya kasih Kristus itu, betapa tingginya, betapa lebarnya, betapa panjangnya. Saya selalu kalau ingat ayat itu ya, saya tuh seperti bisa mendapat a glimpse begini. I think Paulus mengerti sesuatu yang very deep, tapi nggak bisa diekspresikan dengan kata-kata sampai dia akhirnya mengatakan begini. I really pray ya, bahwa kamu will understand how deep, how high, how wide, and how long kasih Kristus itu. Setiap dari kita mengikuti Tuhan itu seperti satu perjalanan, saudara. Berada pada stage yang berbeda-beda, tapi pastikan kita terus berjalan. Amin. Ya, itu yang kedua, saya mau terus merenungkan kasih Tuhan. Yang ketiga, yang saya mau renungkan adalah berkat dan kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Ya, I don't wanna take it for granted. Istilah take it for granted. Saudara, banyak kebaikan, banyak kemurahan yang Tuhan berikan, perkara-perkara kecil. Saya mau terus collect. Saya mau terus renungkan. Saya mau terus ingat-ingat. Kenapa supaya ini jiwa ini itu selalu ingat, hey, sekalipun hari kamu menghadapi masalah, hey, ingat ya, He's been faithful to you loh. Tuhan sudah setia. Dan hari ini dia pun mau setia. Amin. Yang keempat yang mau saya selalu renungkan adalah janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya. Sekalipun saya mungkin tidak mengerti. Sekalipun saya mungkin bebal, tidak mengerti, tapi saya selalu mau mengingati. Ada 4 hal ini. Amin, saudara. Dan terakhir, ayat kesukaan di Amsal 4:23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada bahasa Inggris ya, tapi saya mau terjemahan bahasa Inggrisnya ya. Dikatakan, listen carefully, dengarkanlah baik-baik, hai anakku sayang, semua yang aku ajarkan kepadamu, dan perhatikan semua yang ingin aku katakan. Pay attention, saudara, kepada firman Tuhan. Fill your thoughts, penuhilah pikiranmu dengan kata-kataku, until they penetrate deep, hingga kata-kata itu menembus jauh ke dalam jiwamu. Then as you unwrap my words, kemudian ketika engkau membuka firmanku, ya, kata-kata itu akan mengimpartasikan kehidupan yang sejati dan kesembuhan bagi hidupmu. Dan itu akan masuk sampai ke inti jiwa dan ragamu. Dan yang ayat yang ke-23, so above all, di atas semuanya, guard the affections of your heart. Jagalah the affections. Saudara tahu affections ya? Affections itu kecenderungan hati, hasrat hatimu. Jagalah hasrat hatimu. Karena hal itu akan mempengaruhi. For they affect all. Karena itu akan mempengaruhi seluruh hidupmu. Ya, perhatikanlah, pay attention to the welfare of your innermost being. Perhatikanlah kesejahteraan jiwa saudara yang terdalam. Karena dari sanalah, from there flows the wellspring of life. Karena dari sanalah akan terpancar the story of your life. Kisah hidup saudara. Amin. Perbendaraan saudara. Ingat, perbendaraan.
Kasihi jiwa saudara, kasih jiwa kita ya. Jangan kutuki jiwa kita, jangan kutuki hidup kita dengan perkataan yang buruk. Stop. Mulai start. Berkati hidup saudara dengan perkataan firman Tuhan. Even in your thought. Amin. Oke, haleluya. Kita mau tutup, kita mau menyanyikan satu lagu, Mengenalmu.